Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang, pagi, sore, atau malam kepada siapapun yang menonton video ini. Kami dari kelompok tunanetra dan tunarungu akan menjabarkan tentunya hasil diskusi kami mengenai materi tersebut. Untuk itu, saya, Lipsa Zulfia, sebagai moderator yang akan menjembatani jalannya presentasi pada hari ini dengan dua rekan saya, yaitu Alivia Putri Fadila Sati dan juga Zakiratun Hasanah. Pada materi ini, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai tunanetra terlebih dahulu. Untuk itu, definisi dari tunanetra akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alivia. Pada Alivia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan batasan mengenai tunanetra. Menurut Chamida 2010, tunanetra merupakan anak yang menderita gangguan penglihatan, baik itu kebutaan total ataupun kebutaan sebagian. Dalam hal ini, meskipun telah diberi dukungan dengan menggunakan berbagai alat bantu khusus, namun anak dengan tunanetra masih tetap membutuhkan layanan khusus. Selanjutnya, menurut Kaufman dan Halahan, dalam Dermawan 2013, tunanetra merupakan seseorang yang mempunyai kesulitan dalam melihat atau akurasi dari penglihatannya berada di bawah 6/60 setelah dilakukan koreksi atau tidak lagi dapat melihat. Kemudian menurut Pitaloka, Fakiratunisa, dan Ningrum 2022, tunanetra merupakan suatu kategori anak berkebutuhan khusus yang dalam hal ini merujuk pada seseorang yang kehilangan fungsi indera visualnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tunanetra merupakan seseorang yang mengalami masalah pada penglihatannya, baik itu secara menyeluruh ataupun sebagian, di mana individu yang mengalami tunanetra ini membutuhkan suatu layanan khusus. Selanjutnya yaitu batasan tunanetra. Cartwright dan Cartwright 1984 menyatakan beragam batasan tunanetra dari berbagai perspektif. Yang pertama itu ada batasan personal. Semenjak dahulu, manusia memperlihatkan sikap yang beragam ketika bertemu dengan orang yang menderita tunanetra atau orang yang memiliki penglihatan terbatas. Sebagian besar orang menaruh rasa kasihan karena orang yang menderita tunanetra dianggap sebagai seseorang yang tidak berdaya. Sebagian lain merasa ketakutan untuk berhadapan dengan orang yang menderita tunanetra karena khawatir akan tertular. Sebagian lain malah merasa tidak nyaman untuk bersantai dengan orang yang menderita tunanetra. Sebagai sikap terhadap harapan dan respon masyarakat pada seseorang yang menderita tunanetra akan membantu mereka dalam memahami bagaimana diri mereka, kemampuan dan interaksi sosial mereka. Menurut Scott, dalam Cartwright 1984, terdapat suatu batasan yang berdasar pada perspektif sosiologis, di mana ketidakberdayaan dari seseorang yang menderita tunanetra merupakan peran sosial yang diperoleh melalui proses belajar. Selanjutnya ada batasan legal atau administratif. Seseorang dapat dikatakan tunanetra ketika telah dilakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki kemampuan visualnya, namun pada kenyataannya ketajaman visual yang dimiliki tidak lebih dari 20/200, atau setelah dilakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki kemampuan visualnya, namun pada kenyataannya pandangan yang ia miliki tidak lebih dari 20 derajat. Selanjutnya yaitu batasan yang dipergunakan untuk pendidikan. Untuk merancang suatu program instruksional yang sesuai bagi siswa dengan gangguan penglihatan, maka penting untuk memahami terkait functional vision, yaitu bagaimana seseorang menggunakan penglihatan apapun yang ia miliki. Berdasarkan hal ini, dijelaskan bahwa gangguan penglihatan meskipun diperbaiki, gangguan tersebut mempengaruhi kinerja dalam belajar secara optimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah definisi dari tunanetra tersendiri dan
juga tentunya ada 4 batasan yang ada di dunia sendiri. Setelah kita membahas mengenai definisi dan juga 4 batasan-batasan yang ada pada anak yang mengalami tunanetra, tentunya kita harus mengetahui bagaimana sih karakteristik dan juga kriteria diagnostik dari anak yang memiliki gangguan tunanetra tersebut. Untuk itu, karakteristik ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sakinatun. Kepada Sakinatun disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai karakteristik dan kriteria utama pada anak tunanetra. Ciri utama anak yang mengalami gangguan penglihatan yaitu penglihatannya yang tidak seperti anak normal pada umumnya. Secara fisik terlihat seperti yang pertama, penglihatan yang samar-samar dalam jarak jauh ataupun jarak dekat atau disebut dengan miopi, hiperopia atau aktimastigmus. Yang kedua itu medan penglihatannya terbatas, bisa terjadi karena satu atau kedua bola mata. Yang ketiga itu mengalami buta warna, selanjutnya adaptasi terhadap tekanan gelap, dan yang terakhir sensitif dan peka terhadap ruangan terang atau fotofobik. 5 ciri di atas berpengaruh terhadap perkembangan anak yang mencakup bahasa, kemampuan intelektual, kemampuan konseptual, mobilitas, prestasi akademik, penyesuaian sosial, dan perilaku stereotipik. Selanjutnya, mengenai etiologi atau penyebab. Berbagai jenis kerusakan pada penglihatan bisa terjadi ketika masa prenatal, saat di kandungan, bahkan pasca lahir. Kerusakan ini jarang terjadi pada anak usia belasan, kalaupun terjadi itu mungkin terjadi karena suatu insiden atau kecelakaan. Kerusakan sejak lahir dinamai dengan congenital blindness yang disebabkan oleh faktor keturunan ataupun infeksi janin. Ada kondisi yang menyebabkan kerusakan menurut Halahan dan Kaufman 2006. Di antaranya yaitu yang pertama ada miopi, di mana sinar objek yang jauh dari retina menyebabkan individu hanya bisa melihat dari jarak dekat. Selanjutnya ada hiperopia, di mana mata pendek dan cahaya objek dekat tidak fokus pada retina yang mengakibatkan individu hanya dapat melihat dari jarak jauh. Selanjutnya ada astigmatis, terjadi karena tidak imbangnya lengkungan mata dengan retina yang menyebabkan pemandangan menjadi kabur. Selanjutnya ada katarak, di mana terlalu banyak lendir di mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Selanjutnya ada glaukoma, yaitu keenceran cairan bersirkulasi yang mengakibatkan saraf optik menjadi rusak. Selanjutnya ada diabetik retinopati, merupakan pendarahan dan pertumbuhan pembuluh darah baru di retina, biasanya dialami oleh orang yang mengalami diabetes. Selanjutnya ada retinitis pigmentosa, merupakan kemunduran bertahap pada retina dan tidak dapat diperbaiki. Selanjutnya ada cortical visual impairment yang disebabkan oleh kerusakan disfungsi otak. Selanjutnya ada user syndrome, merupakan kombinasi ketulian dan retinitis pigmentosa. Selanjutnya ada macular degeneration, merupakan kerusakan pada gradual dan progresif pada makula yang merupakan bagian sensitif di retina mata. Selanjutnya ada retrorental fibrolasia, merupakan penggunaan oksigen berlebih saat bayi. Selanjutnya ada retinopathy of prematurity, merupakan konsentrasi oksigen yang berlebihan. Selanjutnya ada amblyopia, merupakan kurang penglihatan karena sebelah mata kurang digunakan saat dini. Selanjutnya ada strabismus, merupakan mata juling akibat fungsi otot tidak sempurna. Selanjutnya ada nystagmus, merupakan gerakan cepat pada mata yang tidak disadari. Selanjutnya ada neurological visual impairment, merupakan bagian otak yang menyebabkan kerusakan penglihatan. Masalah lain seperti albinisme, kurang vitamin A, virus rubella, kurang berat badan, dan defisiensi warna. Berbeda antara anak yang mengalami kebutaan sejak lahir dengan anak yang mengalami kebutaan sejak umur 12 tahun. Perbedaannya terletak pada proses belajar, pendengaran, perabaan, dan indera non-visual lainnya. Memori ingatan visual dapat membantu anak dalam mengenal warna, peta, dan huruf cipta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana definisinya, lalu juga bagaimana karakteristiknya, batasan-batasan dari anak gangguan tunanetra, lalu juga tadi ada etiologi ataupun bagaimana sih, apa sih yang menjadi penyebab dari tunanetra itu sendiri. Tentunya dari setiap gangguan itu ada dampak-dampak dan juga bagaimana sih intervensi yang dapat kita lakukan pada anak yang memiliki gangguan tunanetra. Untuk itu, adapun dampak gangguannya itu yang pertama berdampak pada keterbatasan kognisi. Tentunya anak tunanetra ini seringkali mengalami keterbatasan dalam variasi dan jenis pengalaman karena kurangnya pengalaman persepsi auditori dalam membentuk konsep.
Biasanya ini berdampak pada bagaimana sih mereka memahami pengetahuan-pengetahuan ataupun hal-hal yang masuk kepada konsep ataupun persepsi auditorinya. Yang kedua yaitu orientasi mobilitas. Keterbatasan dalam kemampuan bergerak di dalam lingkungan ini mempengaruhi bagaimana mereka menjelajahi dan juga memahami lingkungan fisik mereka. Ini dapat menyulitkan mereka dalam mengakses informasi dan tentunya berinteraksi dengan objek dan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Dan biasanya ini berdampak pada bagaimana sih mereka, sejauh mana mereka mampu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan juga yang ketiga, interaksi sosial emosional. Anak tunanetra ini seringkali mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan berekspresi secara emosional karena mereka mungkin terkadang merasa rendah diri, lalu tertutup, ataupun terkurangnya motivasi mereka untuk berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan sekitar mereka. Adapun untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, ada intervensi pendidikan yang tentunya dapat kita lakukan pada anak yang mengalami tunanetra ini sendiri. Intervensi pendidikan untuk anak tunanetra merupakan langkah penting dalam memfasilitasi perkembangan mereka secara holistik. Berikut ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pengembangan komunikasi. Biasanya ini termasuk pada mengajarkan bahasa yang mungkin tidak sama seperti manusia biasanya, seperti bahasa isyarat, lalu diikuti dengan ejaan jari, dan teknik komunikasi lainnya yang tentunya sesuai dengan kebutuhan anak tunanetra dan dapat membantu keterbatasan-keterbatasan tadi. Lalu yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Teknologi yang sekarang berkembang pesat mampu kita gunakan untuk menjadi salah satu solusi dalam anak-anak yang mengalami gangguan tunanetra ini. Memanfaatkan teknologi untuk membantu anak tunanetra dalam proses pembelajarannya merupakan salah satu intervensi pendidikan yang dapat kita ajukan. Misalnya, kita memiliki atau mempunyai aplikasi dan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mendukung pembelajaran mereka, yang tentunya dapat digunakan sebagai alat bantu alternatif yang tentunya efektif untuk mereka gunakan. Yang ketiga yaitu penampilan hidup. Anak-anak yang mengalami tunanetra. Ini termasuk dalam keterampilan mobilitas, keterampilan sosial, dan keterampilan independen yang tentunya akan membantu terhadap kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh anak yang mengalami tunanetra dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat yaitu kurikulum yang diskustomisasi, di mana rancangan kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya tingkat perkembangan dari masing-masing anak yang memiliki kebutuhan khusus ataupun anak yang mengalami tunanetra. Ini memungkinkan untuk memberikan pendekatan yang lebih individualistik dan efektif dalam proses pembelajarannya. Itulah penjabaran mengenai anak-anak yang mengalami tunanetra. Selanjutnya itu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai tunarungu. Oleh karena itu, penjabaran mengenai definisi serta batasan-batasan akan dijelaskan oleh teman saya, Alivia. Pada Alivia, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sekarang kita masuk ke dalam materi tunarungu. Menurut Mores, ketunarunguan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu mendengar dan ini dapat terlihat dalam bicara dan bunyi-bunyian lainnya, baik dalam taraf frekuensi maupun intensitas. Selanjutnya, menurut Dermawan 2013, tunarungu merupakan seseorang yang mengalami kesulitan mendengar, baik itu selamanya maupun sementara. Kemudian menurut Nisa, Mambela, dan Badiah 2018, tunarungu merupakan gangguan pendengaran. Dalam hal ini anak yang menderita ketunarunguan akan menghadapi masalah pada hilang atau menurunnya kemampuan dalam mendengar. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tunarungu merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mendengar, yang dalam hal ini kesulitan mendengar tersebut dapat berlangsung sementara atau bahkan selamanya. Selanjutnya yaitu batasan tunarungu.
anak tunarungu merupakan mereka yang mengalami ketidakberfungsian pendengaran sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Pada anak dengan tipe gangguan pendengaran ringan dapat ditangani dengan menggunakan alat bantu dengar. Mereka bukanlah target utama dari pendidikan anak tunarungu karena mereka masih dapat ditangani secara medis dan psikologis agar dapat menempuh pendidikan di sekolah umum. Terdapat batasan lain berdasarkan awal dari terjadinya ketulian. Pertama ada prelingual deafness, yaitu keadaan di mana seseorang telah menderita ketulian semenjak lahir atau sebelum terjadinya perkembangan bicara dan bahasa. Kedua yaitu postlingual deafness, yaitu keadaan di mana seseorang menderita ketulian setelah dia memiliki kemampuan bicara dan juga bahasa. Selanjutnya, terdapat batasan kuantitatif yang mengacu pada gangguan pendengaran berdasarkan hilangnya pendengaran. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan audiometri. Klasifikasi dari ketulian tampak ini yaitu yang pertama ada kelompok 1. Kelompok 1 ini merupakan gangguan pendengaran ringan yang berkisar antara 20 sampai 30 desibel. Orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran ringan masih dapat berkomunikasi dengan mengandalkan pendengaran mereka. Selanjutnya itu kelompok kedua, yaitu gangguan pendengaran marginal. Ini berkisar antara 30 sampai 40 desibel. Orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran marginal masih mampu untuk mendengar menggunakan telinganya, namun membutuhkan. Kemudian yaitu kelompok 3, gangguan pendengaran sedang. Gangguan pendengaran sedang ini berkisar antara 40 sampai 60 desibel. Dengan menggunakan alat bantu dengar dan mengandalkan mata, orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran sedang masih dapat belajar untuk berbicara dengan menggunakan alat-alat pendengaran mereka. Yang keempat yaitu kelompok 4 yaitu gangguan pendengaran berat yang berkisar antara 60 sampai 75 desibel. Orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran berat ini tidak mampu untuk belajar berbicara jika tidak disertai dengan teknik-teknik khusus. Yang kelima yaitu kelompok 5 yaitu gangguan pendengaran parah yang dalam hal ini lebih dari 75 desibel. Orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran parah tidak mampu untuk belajar bahasa dengan hanya mengandalkan telinga walaupun menggunakan alat bantu dengar sekalipun. Kemudian gangguan pendengaran juga sering dikelompokkan berdasarkan letak dari kerusakan organ seperti gangguan pendengaran yang merupakan ketulian dengan sifat konduktif atau conductive deafness dan ketulian yang disebabkan oleh adanya kerusakan sensori neural. Selain itu, terdapat juga kelompok ketulian campuran atau mixed hearing loss dan ketulian yang disebabkan oleh masalah sentral audiotoris atau central hearing loss. Dalam hal ini, ketulian dengan sifat konduktif diakibatkan oleh suatu gangguan transmisi suara, mulai dari saluran audiotoris hingga ke telinga dalam. Selanjutnya, ketulian yang disebabkan oleh adanya kerusakan sensori neural atau dikenal juga dengan kerusakan perspektif diakibatkan oleh adanya kerusakan pada telinga dalam atau kerusakan pada syaraf pendengaran yang memiliki fungsi untuk menyampaikan rangsangan ke otak. Kemudian terdapat ketulian campuran di mana ketulian ini merupakan gabungan antara ketulian dengan ketulian sosioneural, di mana perbaikan ketulian campuran ini hanya dapat dilakukan di ketulian konduktif saja. Terakhir, terdapat ketulian yang disebabkan oleh masalah audiotoris adalah kerusakan ringan yang berkaitan dengan neurologis dan terjadi pada cerebral cortex, di mana hal ini dapat berpengaruh terhadap persepsi, pengorganisasian, dan pemahaman suara, dan bukan disebabkan oleh hilangnya kemampuan mendengar bunyi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah definisi serta batasan-batasan pada anak tunarungu. Selanjutnya yaitu
karakteristik dan kriteria diagnostik serta etiologi dari anak yang mengalami tunarungu yang akan dijelaskan oleh Sakinatun. Sakinatun disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan karakteristik dan kriteria pada anak tunarungu. Simptom tampak pada anak tunarungu menurut Telford dan Saureus 1981 yaitu yang pertama, tidak mampu memusatkan perhatian yang bersifat kronis. Yang kedua, gagal merespon jika diajak berbicara. Yang ketiga, keterlambatan berbicara dan kesalahan artikulasi. Dan yang terakhir, mengalami keterbelakangan di sekolah. Adapun gejala ketunarunguan yang dapat diantisipasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, reaksi yang lambat terhadap instruksi berulang dan bertanya secara berulang. Harus meniru apa yang ingin dilakukan, meminta orang lain mengulang apa yang dikatakan, kadang mampu atau kadang tidak mampu mendengar, selanjutnya sering salah menginterpretasikan informasi, pertanyaan, atau topik pembicaraan, selanjutnya tidak dapat mengidentifikasi sumber suara, selanjutnya memiliki kecenderungan melamun atau kurang konsentrasi, selanjutnya membuat komentar atau jawaban yang tidak sesuai, perkembangan bahasa yang terlambat, sulit mengulang kata-kata, irama, dan lagu, memperdengarkan suara yang terlalu lembut atau keras tanpa sadar, selanjutnya kesalahan dalam berbicara atau menghilangkan konsonan kata, selanjutnya bingung dengan kata-kata yang hampir sama, melihat pembicara dengan jarak yang dekat, tegang saat mengobrol, mengeluh suara bising di telinga, memegang kepala dengan aneh saat berbicara dengan orang lain, kadang terganggu saat belajar, sering sakit seperti flu, demam, sakit tenggorokan, alergi, atau gangguan di telinga, prestasi yang rendah dari potensi, masalah perilaku di sekolah dan rumah, suka menarik diri dari orang sekitar. Nah, selanjutnya yaitu etiologi dari tunarungu. Adapun faktor penyebab terjadinya ketunarunguan di antaranya, yang pertama masalah kromosom yang diturunkan. Selanjutnya malformasi kongenital. Selanjutnya infeksi kronis. Selanjutnya retaknya tulang tengkorak. Selanjutnya dampak mendengar suara yang terlalu keras. Dan juga ada virus rubella saat kehamilan dan sifilis kongenital. Menurut Cartwright 1998, terdapat dua penyebab terjadinya ketunarunguan yang bersifat periferal, yaitu yang pertama, konduktif, di mana hambatan pada mekanisme konduksi suara bisa disebabkan oleh kotoran telinga, infeksi saluran telinga, rusaknya gendan telinga, adanya benda asing di telinga, dan otitis media. Yang selanjutnya ada sensori neural, yang mana disebabkan oleh kerusakan saraf pendengaran yang membawa sinyal ke otak. Bisa disebabkan oleh infeksi, meningitis, virus, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah penyebab mengapa terjadinya gangguan tunarungu ini pada anak. Lanjut dari pemaparan tadi, tentunya ada dampak dari gangguan tunarungu yang dialami oleh anak-anak. Yang pertama yaitu mengganggu pada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak tunarungu ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kerusakan pada pendengaran dan usia ketika kerusakan tersebut terjadi. Anak dengan tingkat keparahan yang sulit ataupun tinggi itu biasanya sulit mengembangkan keterampilan berbicara meskipun dia tuh sudah mendapatkan terapi yang intensif. Dan anak ini biasanya disebut dengan anak yang mengalami ketulian ataupun bisu. Namun studi menunjukkan bahwa sampai usia sekitar 6 bulan, bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh bayi tunarungu itu normal ataupun sama seperti anak normal. Namun perbedaan itu dapat kita lihat pada anak usia 7-10 bulan, di mana bayi normal ini menunjukkan babbling yang lebih kompleks. Kurangnya paparan bahasa pada masa kritis ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mempelajari bahasa. Anak tunarungu ini mengalami kerusakan pendengaran yang parah dan kesulitan memahami ucapan karena adanya masalah dalam menghasilkan suara, lalu kualitas suara yang buruk, kesulitan membedakan nada, dan juga masalah struktur bahasa. Selanjutnya yaitu perkembangan intelektual dan prestasi akademik. Tentunya dengan gangguan bahasa dan gangguan pendengaran tadi berpengaruh pada intelektual serta prestasi akademik. Karena sama-sama kita ketahui bagaimana cara kita meraih ataupun memahami suatu ilmu ataupun pengetahuan itu berkaitan dengan bagaimana bagaimana kemampuan kita dalam mendengar dan juga memahami
pengetahuan-pengetahuan tersebut. Namun biasanya pada penguasaan konsep pengetahuan pada anak tunarungu ini cenderung lebih lambat dibandingkan dengan anak normal karena tentunya mereka mengalami keterlambatan ataupun sulit dalam pendengaran dan juga berbicara. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional anak tunarungu ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi mereka. Tentunya anak-anak yang mengalami gangguan ini sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga mereka mengalami hambatan dalam perkembangan sosial serta emosional yang kurang stabil karena adanya gangguan-gangguan tadi. Biasanya peran orang tua dan lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka berkembang secara sosial dan emosional. Karena orang-orang sekitar ataupun orang-orang terdekat itu cenderung dapat mendukung mereka secara emosional dan juga sosial mereka. Lalu dari dampak dan gangguan anak tunarungu ini tentunya ada intervensi yang dapat kita lakukan pada anak-anak yang mengalami gangguan tersebut. Yang pertama yaitu komunikasi. Anak tunarungu ini sering menghadapi tantangan berat terutama dalam hal komunikasi, yang sering dianggap sebagai akar permasalahan utamanya. Adapun bentuk intervensi yang dapat kita lakukan pada komunikasi ini yaitu adakan latihan mendengarkan. Hal ini bertujuan untuk membentuk secara sistematis kemampuan anak dalam menyadari dan membedakan berbagai hal seperti suara-suara lingkungan yang mencolok, lalu pola irama berbicara dan irama musik, serta mengidentifikasi huruf yang diucapkan dan yang tidak diucapkan. Latihan ini biasanya melibatkan berbicara dalam situasi yang ramai ataupun bising. Latihan mendengarkan dirancang secara teratur untuk membantu anak mengembangkan kemampuan untuk mengenali dan membedakan ada suara-suara yang berada di sekitar mereka. Lalu yang kedua, oralisme. Ini mayoritas program pendidikan ini untuk anak tunarungu mengutamakan pengajaran berbicara dan membaca ujaran. Namun hasilnya itu biasanya bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dari anak-anak yang mengalami gangguan tersebut. Program oralisme ini bertujuan untuk mempersiapkan anak agar dapat mengikuti pendidikan terpadu hingga ke tingkat sekolah menengah pertama. Meskipun hanya sebagian kecil anak tunarungu yang berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah biasa, namun mereka yang berhasil biasanya memiliki keterampilan berbahasa dan berkomunikasi yang luar biasa, serta kemampuan akademik yang biasanya itu bahkan melebihi batas rata-rata. Lalu yang ketiga yaitu manualisme. Manualisme ini sebuah sistem komunikasi yang menekankan penggunaan alfabet manual seperti ejaan jari dan juga bahasa isyarat. Pendekatan ini awalnya itu mendapatkan penolakan karena dianggap dapat menghambat perkembangan kemampuan berbicara dan membaca ujaran pada anak tunarungu. Namun penelitian telah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam kemampuan berbicara dan membaca ujaran antara anak tunarungu yang menggunakan bahasa isyarat dengan yang tidak. Jadi, mengapa bahasa isyarat ini sangat penting? Karena hal ini dapat menunjang ataupun menyokong bagaimana anak-anak dapat berinteraksi, anak tunarungu dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Jika dengan bahasa normal itu tidak bisa, maka dengan bahasa isyarat ini tentunya dapat menjadi solusi untuk masalah komunikasi anak tunarungu dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah komunikasi total. Komunikasi total merupakan sebuah pendekatan yang berusaha menggabungkan berbagai metode komunikasi untuk membantu anak tunarungu mengembangkan konsep bahasa mereka. Sistem ini biasanya menyentuhkan elemen-elemen seperti gerakan tubuh, suara yang diperkeras, berbicara, membaca ujaran, ejaan jari, bahasa isyarat, serta membaca dan menulis. Melalui pendekatan ini, komunikasi menjadi dua arah, sehingga memungkinkan anak tunarungu untuk mengoptimalkan potensi mereka dalam berbicara. Metode ini ternyata terbukti lebih efektif bagi anak yang mengalami gangguan pendengaran berat dan tuli. Saat ini,
komunikasi total semakin diterima sebagai bahasa universal bagi anak tunarungu. Bahkan digunakan dalam pertemuan ataupun konferensi untuk berkomunikasi antara sesama tunarungu maupun dengan masyarakat umum. Sehingga keempat intervensi ini diajukan untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang ataupun menjadi solusi bagi anak-anak yang mengalami gangguan tunarungu. Selanjutnya yaitu adapun pembahasan jurnal yang terkait dengan gangguan tersebut yang akan dijelaskan oleh Sakinatun. Kepada Sakinatun disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas satu jurnal terkait dengan materi kali ini. Jurnal ini berjudul Analysis of Creative and Logical Spatial Skill in Blind Children and Adolescents. Nah, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti keterampilan kreatif dan logis spasial pada anak remaja dan tunanetra. Penelitian ini mencakup pengumpulan data menggunakan skala yang telah disesuaikan dengan keterampilan logis dan spasial pada anak dan remaja tunanetra. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, statistik, dan analisis kontekstual. Penelitian ini juga menggunakan alat haptik yang dirancang khusus untuk penyandang tunanetra untuk dianalisis keterampilan kognitif mereka. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya anak-anak dan para remaja dengan perkembangan tipikal memiliki kemampuan menghasilkan ide dalam jumlah besar atau fluiditas, dan mengubah perangkat mental dalam produksi ide atau fleksibilitas mulai dari stimulus yang diberikan. Namun, kemampuan mengelaborasi gagasan yang orsinil dan tidak biasa atau orisinalitas dan memperkaya gagasan secara rinci atau elaborasi dibandingkan dengan rata-rata normatif adalah lebih sedikit rendah. Dalam hal ini, kemampuan yang berbeda ini juga diselidiki pada anak-anak dengan disabilitas intelektual dan tunanetra, dan menunjukkan bahwa anak-anak dengan disabilitas intelektual atau praoperasi dan operator memperoleh skor yang lebih rendah dibanding anak-anak dengan perkembangan tipikal pada faktor fleksibel dan elaborasi. Pada tingkat kognitif yang sama, tidak ada perbedaan yang berarti antara kedua kelompok anak ini dalam kemampuan menghasilkan sejumlah besar ide berbeda satu sama lain. Tidak jelas dan kaya akan detail. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, dengan penjelasan mengenai jurnal penelitian terkait tadi, maka penjelasan mengenai materi tunarungu dan tunanetra telah berakhir. Semoga penjelasan kami dapat mudah dipahami dan diterima oleh rekan-rekan yang melihat video ini ataupun ibu yang melihat video ini. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.